Sholat wajib ini punya banyak fadilah. Dan saya sarankan ibu-ibu sekalian kalau mau rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka kita harus mencari tahu fadilahnya. Fadilah itu janjinya Allah di situ. Jadi kalau ibu mau rajin sholat malam misalnya ya, caranya sederhana, sebelum tidur baca hadis-hadis tentang sholat malam. Nanti kita termotivasi bangun, karena ada sesuatu yang kita dapatkan. Jadi puncak daripada ibadah seorang muslim kalau dia mengejar apa yang dijadikan target dalam ibadah itu. Misal, bolehkah saya sholat malam karena ingin doa saya diijabah? Jawabannya bukan cuma boleh, memang harusnya begitu. Karena tujuan kita sholat mengejar apa yang sedang dijanjikan. Gitu kan? Bolehkah saya sholat duha supaya dipenuhi semua hajat saya, rezeki saya diluaskan? Boleh, karena memang hadisnya begitu. Hadis qudsi berbunyi, hadis sahih kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal pagi, duha, maka kau akan penuhi hajatmu pada hari itu. Gitu kan? Kata para ulama, maksudnya adalah Allah akan berikan bagi dia kecukupan. Dan seterusnya. Jadi kita kejar target itu ya. Sholat 5 waktu punya fadilah, punya kelebihan yang banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Bagaimana kalau di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang deras, sungai yang luas, airnya deras. Lalu kemudian kalian mandi 1 hari 5 kali. Tertinggalkah kotoran di badannya? Maka kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan 5 waktu sholat. Membersihkan dosa-dosa. Itu manfaat yang pertama, fadilah yang pertama, sholat 5 waktu pembersihan dosa. Jadi kita seperti absen. Ya. Kalau di sekolah, tempat kerja, absen sama Allah. Dan orang yang paling besar pahalanya, orang yang sholat di awal waktu. Azan, sholat. Begitu azan, tinggalkan semua. HP, ya, aktivitas apapun, transaksi jual beli, apa saja tinggalin. Azan langsung sholat. Karena ada hadis Bukhari juga Muslim. Bukhari Muslim berbunyi, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa, ya, sholat apa yang paling afdal, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, sholat di awal waktu. Azan, langsung sholat. Gitu kan. Ini fadilah yang lain juga tentunya ya. Jadi yang pertama tadi bisa membersihkan dosa-dosa. Yang kedua, mendatangkan cintanya Allah. Ya. Karena orang sholat di awal waktu itu ada fadilah sendiri. Sholat di awal waktu juga ini punya kelebihan lain ya. Seperti misalnya hadis, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di belakangnya. 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidupnya, tidak akan berkhianat, tidak akan pungkiri janji. Tapi 40 hari. Baik, kalau saya perempuan bagaimana? Ibu boleh sholat di masjid, tidak ada larangan. Lebih afdal sholat di rumah, iya. Tapi kalau masjid dekat rumah, ada musola, ada tempat perempuan, tidak apa-apa. Boleh saja. Nggak ada larangan itu. Kecuali memang anak lagi sakit, ada kewajiban-kewajiban di rumah, ibu sholat di rumah. Azan, udah aktivitas. Ada Masya Allah, saya temukan hampir setiap masjid atau musola di Indonesia yang saya mampir, pasti ada ibu-ibu yang sholat di situ. Tentu lebih afdal sekali lagi di rumah ya. Tapi kalau dia mau kejar fadilah 40 hari ini, minimal ibu kerjakan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kejar itu 40 hari. 40 hari itu imam subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Allah Akbar, ibu di belakang Allah Akbar. 40 hari. Dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Ada fadilahnya. Gitu kan. Kemudian juga fadilah yang lain adalah hadis yang mengatakan, atau yang Nabi SAW bersabda, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka akan membantu yang lainnya. Kalau dia buruk, maka akan merusak yang lainnya. Jadi sholat berpengaruh sekali. Awal amal dihisab hari kiamat. Jadi dia termasuk fadilah nih. Berarti kalau dia baik, baik semua nih. Makanya Nabi SAW bersabda, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan kenikmatan hidupku di sholat. Nabi SAW itu kalau sudah takbir, ibu-ibu sekalian, udah nikmat lama baru salam.
Sampai kaki beliau dikatakan dalam riwayat yang lain pecah-pecah.